Yang pertama dan yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya semata-mata karena Rahman dan Rahim Allah kita bisa meluangkan waktu, menyempatkan diri melaksanakan sholat duhur berjamaah, dilanjutkan dengan sejenak mendengarkan tausiah atau ceramah agama sambil berniat i'tikaf, insyaallah pahalanya berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamah. Hadirin yang mulia rahimakumullah, sebelum ini saya sampaikan renungan siang tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di mana tujuan Allah memerintahkan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Dalam Al-Quranul Karim tidak kurang dari 4 tempat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah ada 2 tempat, di Al-Imran ada 1 tempat, dan Al-Dzariyat ada 1 tempat. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah dalam surat Ali Imran. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-ayah. Allah menegaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kata Allah, ayo segera berlomba-lomba, bersegera untuk mencari ampunan Allah. Dalam hidup ini bergegaslah untuk mencari atau melakukan amalan yang bisa mengantarkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat seperti ini menghadirkan ampunan Allah ta'ala. Beristighfar menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja keras dan terkadang tidak menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita pusing, kita panik karena mencari maisha penghidupan Allah dari Allah Ta'ala. Susahnya kita, paniknya kita mencari rezeki ini bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Ta'ala, wa jannatin, dan bersegeralah untuk mencari surga. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terminal terakhir kehidupan adalah kalau tidak surga, neraka nanti. Kita dalam sebuah perjalanan jauh, perjalanan panjang. Tapi sesungguhnya kita harus sadar diri, kampung halaman kita bukan daerah yang sekarang kita berada. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dulu orang tua kita dibikin dan ditempatkan mula-mula di surga Allah Ta'ala Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Surga yang Allah perintahkan kepada kita agar segera mencarinya itu arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi bumi yang seluas ini, langit lapis 7 kalau dibentangkan, digabungkan dengan bumi, itulah luasnya surga. Jangan khawatir kehabisan kafling buat kita. Asal beriman kepada Allah, pasti kebagian kafling surga.
luasnya seluas 7 langit plus luasnya bumi, itulah luasnya surga. Surga yang luas seperti itu, ada yang nanya, Pak Ustadz, surga itu sudah ada apa belum? Karena ada pendapat dari Ustadz yang bilang surga belum ada, belum dibikin katanya. Karena kalau dibikin nanti makanan di sana busuk, kita masuk sudah ini tanpa dasar, tanpa dalil, yang sebenarnya surga sudah ada. Kita lihat ayat yang dibunyikan Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu u'iddat, telah disediakan, bukan belum. U'iddat, telah disediakan surga itu lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau sudah telah disediakan, surganya sudah ada. Kenikmatan surga sudah ada, isinya surga sudah lengkap, buah-buahan yang Allah beritakan dalam Al-Quran sudah ada. Apakah tidak busuk? Tidak. Allah dengan kehendaknya surga itu adalah abadi. Allah pernah mencontohkan ketika Nabi Uzair alaihissalam dakdikduk hatinya, ragu kepada Allah, mampukah Allah menghidupkan makhluk yang sudah meninggal dunia? Nabi Uzair pernah pelesir di satu tempat yang dulunya hijau rano, taruhlah seperti puncak barangkali. Namun tahun berikutnya Nabi Uzair keliling ke sana. Ternyata itu penduduknya sudah amburadul, sudah habis. Pernah diserang oleh seorang raja yang zalim namanya Bukhtanasor. Karena saking banyaknya orang meninggal dunia tidak terkubur, lama-lama tinggal tulang belulang manusia yang berserakan. Nabi Uzair mengeluh dadanya, ya Allah, ini tulang belulang manusia yang sekian banyaknya, apakah betul engkau nanti bisa mampu untuk menghidupkan kembali di akhirat? Malaikat Jibril mendengarkan, lapor ke Allah, ya Allah, Uzair. Gimana Uzair? Uzair kekasihmu hatinya dakdikduk. Dia kurang yakin apa benar engkau nanti bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sekarang begini Jibril, kau datangi Uzair kekasihku, kau usap jidatnya, set, langsung seperti orang terkena hipnotis, tidur. Dalam riwayat, ketika Nabi Uzair tidur, nyawanya dicabut sekalian, artinya meninggal dunia. Ringkas cerita, 100 tahun kemudian Nabi Uzair dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan malaikat Jibril, "Uzair, bangun." Bangun wahai Uzair. Sore-sore bangun. Setelah sadar, ditanya malaikat Jibril, "Uzair, kam labista?" Berapa lama kau tidur? Ini dalam surat Al-Baqarah. Saya tidur labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur kalau tidak sehari ya setengah hari. Kata Nabi Uzair, kata Jibril, tidak. Bal labista mi'ata am, kamu tidur itu 100 tahun wahai Uzair. 100 tahun, iya. Seingat saya, sesadar saya tidur cuma sehari atau setengah hari. Karena saya pagi tidur, sorenya engkau bangunkan wahai malaikat Jibril. Tidak, harinya sudah beda. Betul kau tidur waktu pagi, sore aku bangunkan, tapi harinya beda. 100 tahun yang lalu tidurmu. Nabi Uzair masih dakdikduk. Kata Jibril, kamu dulu ke sini datang naik apa wahai Uzair? Saya naik keledai, naik kuda lah. Kudamu mana? Ditolak kanan kiri tidak ada. Tinggal tulang belulang yang berserakan di sampingnya Nabi Uzair. Tapi buah-buahan saya kok masih utuh. Minuman saya masih utuh, kata Nabi Uzair, karena pas datang buah apel, anggur, minuman. Kata Jibril, sekalipun 100 tahun kalau Allah kasih utuh tetap utuh. Jadi 100 tahun buah-buahan masih segar. Bukan seperti di kulkas, lebih segar lagi. Minumannya masih utuh, masih enak. Ini 100 tahun Allah izinkan tidak busuk. Ini yang saya maksud, apalagi surga diizinkan Allah tidak ada istilah basi, nggak ada, busuk tidak ada. Walaupun berapa ribu tahun
Allah kasih utuh, namanya kekal, tetap utuh. Setelah Nabi Uzair sadar, hidup lagi semula seperti normal, sebagaimana biasa. Nabi Uzair ketika tidur umurnya 40 tahun. Sedangkan anaknya ketika Nabi Uzair dihidupkan kembali sudah berumur 120 tahun. Anaknya Nabi Uzair umur 120 tahun, Nabi Uzair umurnya 40 tahun. Ada anak lebih tua ketimbang bapaknya. Jenggotnya anak Nabi Uzair sudah memutih, rambutnya memutih, Nabi Uzair masih muda. Dalam bahasa Qur'annya, walinaj'alaka ayatal linnas. Ini aku jadikan ayat pelajaran bagi manusia setelahnya, bahwa manusia yang sekalipun berapa ribu tahun kalau Allah kasih utuh tetap utuh, dan orang yang meninggal nanti hidupnya sama seperti saat meninggalnya. Meninggal umur 70 tahun, dihidupkan kembali umur 70 tahun. Meninggal umur 90 tahun, dihidupkan kembali umur 90 tahun. Dan ketika sudah masuk surga, usia manusia menjadi sama, rata-rata 33 tahun, kata baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang mulia rahimakumullah, surga yang abadi kekal tadi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dalam Al-Imran dijelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri pertama, mereka orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah, fis sarra dalam situasi lapang, wad dharra dan situasi sempit. Orang yang gemar hatinya untuk berderma, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ada kebanggaan tersendiri kalau bisa berinfak, menolong sesama, menyantuni yatim, menolong yang lemah. Hatinya bangga dan senang, bersedekah menjadi gaya hidupnya. Tidak harus banyak, sesuai dengan pendapatannya tentunya. Dalam situasi lapang dia berani berinfak, bersedekah. Dalam situasi sempit pun juga dia berani. Ini ciri-ciri yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar bersedekah, berinfak dalam situasi apapun. Karena dia punya tendensi bahwasanya semakin banyak harta yang kita lepas, kembalinya pun semakin banyak. Sering saya sampaikan, orang-orang kulon sana, orang barat, Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, ya, Jeff Bezos dan yang lain semuanya, miliarder-miliarder mereka, ambak barat, mereka berani berinfak, berani bersedekah, bahkan mereka jadi rata-rata filantropis, gemar beramal. Mereka woro-woro di barat sana, ayo yang punya harta lebih dikumpulkan buat sosial, menolong sesama, menyantuni yang lemah, mengobatkan orang yang tidak bisa berobat, sedang sakit. Dia tidak punya dalil yang seperti kita, dia tidak memegang Al-Quran seperti kita, tapi dia punya keyakinan semakin banyak harta yang dilepas, kembalinya semakin banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, kata Al-Quran, apa yang kalian dermakan dari harta, Allah yang mengganti. Gantinya bisa di dunia dan tentunya utamanya di akhirat nanti. Asal kita berderma, berinfak, mengisi kotak amal, tidak nyari ganti niatnya, tapi semata-mata ya Allah saya berinfak, saya mengeluarkan duit lillahi ta'ala, mencari ridhomu. Kalau sudah mencari ridhomu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dalam wujud yang sama, infaknya uang, gantinya uang. Bisa infaknya uang, gantinya kesuksesan anak-anak kita, kesehatan kita, keluarga kita, kesembuhan kita dari penyakit, dan macam-macam. Gantinya beragam, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar berinfak menjadi ciri-ciri yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah Imam Ali karramallahu wajhah dipanggil Rasul, diajak masuk ke dalam kamar Rasul, dinasihatin. Kata Nabi Ali bahwasanya orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak hanya mengandalkan sholat 5 waktunya saja,
Tidak mengandalkan puasanya saja, hajinya saja, umrohnya saja, tidak. Mereka rata-rata punya basic gemar berinfak di jalan Allah. Mereka rata-rata dermawan, tidak ada kekasih Allah yang pelit, itu nggak ada. Wali-wali Allah itu nggak ada yang bakhil, semuanya dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur manaqibnya, sejarahnya, beliau kalau punya baju 2 diminta orang 1 dikasihkan. Punya sorban 2 diminta orang 1 dikasihkan. Jangan berpikir punya istri 2 diminta 1, jangan. Nyari sendiri kan itu ya. Karena dalam Islam, Fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau nggak bisa adil cukup 1. Jangan dijumlah 2 tambah 3 tambah 4. Ini argumentasi yang salah, sehingga ada orang Islam yang istrinya 9. Ini pemahaman yang salah. Walaupun pakai kata wawu dalam Al-Quran tadi, fankihu ma thaba lakum minan nisa, nikahilah wanita yang kau cintai, masna 2, wasulasa dan 3. Itu wawunya dan, tapi maknanya bukan dan, atau 2 atau 3 atau 4. Letter luck-nya makna dan, tapi bukan bermakna wa dan, tapi au atau. Hadirin hadirat yang mulia rahimakumullah. Gemar berinfak di jalan Allah, ciri-ciri kekasih Allah Ta'ala juga orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa menahan emosi. Dan dari situlah mungkin ya bedanya kita dengan baginda Rasul. Rasul itu marahnya sedikit, kita mungkin sedikit-sedikit marah. Rasul makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasul sarenya, tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul itu orang yang bisa menahan amarah. Pernah Rasul dipermalu oleh seorang khodamnya, Anas bin Malik. Ketika ada tamu-tamu raja di hadapan Rasul, diladenin minuman, di gelas itu ada rambutnya. Oleh Rasul, Anas bin Malik dipanggil, Nas, sini Nas, apakah ini rambutmu? Betul ya Rasul. Mudah-mudahan kamu seumur-umur tidak beruban. Anas mempermalu Nabi di hadapan tamunya, bukan dimarahin, bukan diomelin, malah didoakan baik, mudah-mudahan seumur-umur kamu Nas, rambutmu tidak beruban. Betul, dalam riwayat Anas bin Malik umurnya sampai 120 tahun. Tak satu pun helai rambut kepala yang beruban, berkah doa Rasul. Orang memperlakukan tidak baik dengan kita perlakukan dengan baik. Ini akhlak. Jangan orang berbuat buruk dengan kita balas keburukan, nanti sama. Tapi kalau kita perlakukan dengan baik, mereka yang berbuat tidak baik dengan kita, ada nilai plus buat kita. Itu namanya akhlak. Menahan amarah. Berat, tapi jadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bukan berarti tidak pernah marah, tidak. Rasul juga pernah marah. Wala yaghdabu li nafsih. Namun marahnya tidak pernah karena nafsunya. Tapi ketika larangan Allah dilanggar, Rasul bisa marah. Sahabat Nabi yang dibunuh oleh orang kafir, para penghafal Quran 70 sahabat yang dibunuh oleh orang kafir, dieksekusi orang kafir, Rasul marah betul, sampai ada doa kunut nazilah. Tapi kalau cuma dicaci maki, difitnah, dicemooh, Rasul tidak marah, bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga pemaaf, memaafkan kepada orang lain ini berat sekali. Barangkali kalau minta maaf mudah, memaafkan kesalahan orang kepada kita ini teramat berat. Karena itu jadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin masih momen Syawal. Tradisi Indonesia ada istilah yang namanya halal bihalal. Konon terjadinya halal bihalal di Indonesia ini yang mungkin di Arab waktu itu dulu belum ada. Dalam kitab-kitab klasik istilah halal bihalal juga belum ditemukan dulu ya. Sekarang banyak kitab-kitab baru modern ini yang kontemporer banyak bahas tentang halal bihalal. Itu sejarahnya katanya
Ketika Pak Presiden Soekarno sehabis pemilu, biasa berbeda partai, berbeda bendera, dukungan, bangsa Indonesia itu pada gontok-gontokan, pada berantem, pada tidak rukun. Pak Karno pengen supaya ada rekonsiliasi nasional, bagaimana rakyat Indonesia semuanya menjadi satu nusa, satu bangsa, menjadi kompak kembali, jangan gara-gara 5 tahunan mereka centang berenang, mereka bermusuhan. Pak Karno pengen ada rekonsiliasi nasional. Dipanggillah seorang ulama besar yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, dipanggil ke istana. Kata Pak Karno, Pak Kiai, saya pengen ada rekonsiliasi nasional supaya bangsa atau rakyat ini rukun kembali, bagaimana? Kata Pak Kiai Wahab Hasbullah, ya sudah, diadakan silaturahim nasional saja. Kata Pak Karno, itu kalimatnya terlalu agamis. Saya pengen yang nasionalis supaya diterima oleh masyarakat luas. Ya kalau begitu diganti saja oleh beliau, diganti halalun bihalalin. Bahasa kita halal bihalal. Udah cocok itu, kata Pak Karno, diterima. Semenjak itulah istilah halal bihalal di Indonesia menjadi menjamur, menjadi budaya, bahkan sampai sekarang ada istilah halal bihalal. Ini sepintas semacam budaya, tapi sesungguhnya nilainya sangat tinggi, disinari dengan nilai-nilai Islam. Karena kita tahu baginda Rasul itu orang yang cinta budaya. Kenapa Timur Tengah suka berantem, suka perang sama saudara? Mereka miskin budaya. Indonesia kaya budaya, baginda Rasul juga menghargai budaya. Maka kata Madinah dulu namanya Yasrib, diganti oleh Rasul dengan Madinah Al-Munawwarah. Madinah dari kata tamadun, kota yang berbudaya. Al-Munawwarah yang disinari oleh nilai-nilai Islam. Indonesia pengen jadi negara madani, maksudnya di Madinah itu berbagai macam agama, suku, bangsa, tapi harus rukun, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Madinah saat itu tidak hanya agama Islam, Yahudi, Nasrani ada, tapi mereka harus diikat oleh baginda Rasul dengan piagam Madinah itu. Kalau di Indonesia Pancasila itu. Halal bihalal sepintas tradisi, tapi adalah ini makna atau pengamalan dari hadis Rasul Muhammad SAW. Sering kita dengarkan, Rasul dulu pernah mengumpulkan para sahabatnya dan Rasulullah pidato, ya wahai sahabatku semuanya, atadruna manil muflis. Sahabatku semuanya, kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama lah wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu ya orang yang hidup tidak punya duit. Orang bisnis tidak balik modal, itu orang yang merugi. Kata Nabi, tidak. Al-muflis fina, al-muflis min ummati mayati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa hajjin wa ya'ti waqad syatama hadha wa akala mala hadha wa sabaka hadha wa daraba hadha fa akala mala hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat dari umatku, ini dari umat Rasul kata beliau, mereka datang di hari kiamat dari umatku membawa pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya haji, dia pernah haji, pahalanya puasa dan pahala yang lain. Tapi sayang saat di dunia dia pernah berbuat dolim, saat di dunia dia pernah melakukan dosa, menganiaya orang lain dan belum minta maaf. Ini catatan penting. Pernah melakukan kesalahan kepada orang lain belum minta maaf. Waldoroba hadza, pernah mukul orang, nempeleng orang, belum minta maaf. Wasyatama hadza, pernah ngata-ngatain orang. Hewan seluruh ragunan disebut tapi di depan orang. Lagi marah, hewan binatang itu di absen, ngata-ngatain orang.
pernah membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan, pernah mengambil harta orang yang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Orang yang seperti ini belum minta maaf di dunia, masih ada hak adami ini, nanti pahalanya diberikan orang yang didzalim. Umpamanya ada si Fulan bin Fulan punya dosa kepada orang 10, di dunia belum pernah minta maaf, keburu meninggal si Fulan bin Fulan ini. Nanti di akhirat walaupun si Fulan bin Fulan ahli ibadah, pahalanya banyak, pahalanya dia dibagi-bagi orang 10, 100. Ketika pahalanya habis, kezalimannya masih belum impas, masih banyak, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada dia. Fa'in faniyat hasanatu qabla iqdam alaihi ukhidat khotoyah. Kalau sudah habis kebaikannya, sedangkan salahnya masih banyak, dosanya masih banyak dengan orang lain, dosanya orang lain ditimpakan kepada dia. Karena dia sudah kehabisan pahala, tinggal dosanya saja, faturihat finnar, kata Nabi, dia dilempar ke dalam neraka. Ini artinya apa? Dia rugi. Sholat bertahun-tahun, puasa bertahun-tahun, sedekah banyak, habis diberikan orang yang pernah didzalim. Momen Syawal itu sesungguhnya dalam rangka bagaimana kita halal bihalal, silaturahim. Sekurang-kurangnya kalau tidak bisa habis melakukan kesalahan minta maaf setahun sekali. Daripada tidak, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil secara kesempurnaan, paling tidak sedikit pun juga jangan ditinggalkan. Mestinya minta maaf itu habis salah langsung minta maaf. Habis salah langsung minta maaf saat itu juga. Tapi kalau tidak mungkin, barangkali malu, sekurang-kurangnya setahun sekali minta maaf. Di antara kita umat Islam, bahkan yang kendati pun kita mungkin tidak punya salah sama orang, membuka hati, lapang dada, minta maaf kepada orang lain. Padahal kita tidak pernah salah kepada orang lain. Ini adab dan ini etika yang luar biasa. Karena itu momen Syawal sesungguhnya dalam rangka kita saling memaafkan kesalahan kawan. Dan kalau kita merasa salah minta maaf kepada orang lain, kalau ada hak orang lain yang kita ambil, kembalikan. Kalau itu berupa harta, kalau dia tidak menghalalkan, karena di akhirat lebih sulit tentunya daripada di dunia. Persidangan akhirat lebih sulit daripada persidangan di dunia. Hakim akhirat lebih sulit ketimbang hakim dunia. Anda bisa lihat sendiri kejujurannya, kebenarannya, Anda bisa lihat sendiri. Tapi kalau hakim Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di hari yang mulut ditutup Allah taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi. Nanti di akhirat mulut kita ditutup, mulut yang biasa bohong, biasa berkata tidak benar, biasa membohongin orang, oleh Allah dikunci. Tangan yang disuruh ngomong, betul ya Allah saya dulu pernah korupsi ya Allah. Betul ya Allah saya dulu pernah menghalalkan yang haram. Betul ya Allah saya pernah menyuap dan disuap. Tangan ngomong sendiri, kaki mengatakan benar kata tangan itu. Pengadilan Rabbul Jalil lebih dahsyat, karena itu gunakan aji mumpungisme. Mumpung masih sehat, mumpung masih di dunia, setiap momen Syawal manfaatkan untuk silaturahim kepada handai tolan, kepada kawan, kepada saudara. Dan ironis, kadang-kadang umat Islam Lebaran pertama dia justru berkunjung ke Ragunan, ke Cisarua, melihat saudara di sana. Harusnya tidak. Kepada kawan handai tolan yang sering kita berkawan, saling memaaf. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada muhsin, orang yang berbuat bagus. Jadi orang yang berbuat bagus tapi lebih dari yang dituntut namanya muhsin. Jam kerja kantor aslinya 7:30 umpamanya. Dia bisa jam 7 sudah datang, namanya muhsin. Jam 7:30 dia datang ihsan, tapi kalau jam 6:30, jam 7 dia datang, namanya muhsin, berbuat plus atau yang lebih dari yang dituntut. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik.
Di ujung ayat walladzina idza fa'alu fahisyatan, ada lagi ciri-ciri orang yang bertakwa, dia ketika melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, au dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya. Menganiaya diri itu melakukan dosa. Ya, zalim kepada diri kita, kita berbuat dosa, itu namanya zalim kepada diri kita. Zakarullah, segera minta maaf kepada Allah atau ingat kepada Allah. Langsung sadar dia, fastaghfaru lidzunubihim, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sadar, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dia sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Setelah sadar bahwa itu kemaksiatan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia sadar dan tidak mengulang lagi apa yang dilakukan oleh mereka. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, mereka akan dimasukkan dalam surganya. Ulaika jazaohum birabbihim, mereka balasannya adalah jannatun, surga yang kekal dan abadi. Harapan besar kita semuanya mudah-mudahan kita menjadi atau bisa melaksanakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas orang-orang model kita ini menempati surganya. Amin Allahumma amin. Demikian sekelumit renungan siang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semuanya, keluarga kita semuanya. Dan kalau ada keluarga yang kurang sehat, anak kita yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan kembali sehingga kita bisa optimal beribadah dan bekerja semata-mata mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadihin niyah lana wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Fa majibas sayyidina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdu yafi ni'amahu yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha as-salihayat min jami'il khairat wal hada ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma jammilna wa auladana wa dhurriyyatana man hadara indana bil 'afati was salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min musibatin nadamah yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian atas segala kekurangan kelemahan mohon maaf. Hadanallahu ila ajmain. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.